Mindset jelek seller yang bikin jualan mereka nggak laris-laris. Nah, gini, sebagai seller, banyak banget nih teman-teman yang mikir, gue tuh harus ngapain apa sih? Kita mikir ke action apa yang kita lakukan biar jualan kita bisa laku. Bener nggak? Kita mikir harus ngapain, harus bayar apa, harus ngerjain apa, supaya barangnya kita bikin jadi top selling gitu kan. Nah, tapi ternyata sebenarnya kalau gue perhatiin ya, dari gue banyak ngobrol sama banyak seller-seller ketika tiap kali kita lagi event roadshow nih, gue nemuin kalau ternyata kadang tuh bukan masalah action plan-nya sih, bukan masalah kerjanya, bukan masalah langkahnya, tapi mindset-nya aja nih. Dari seller tuh banyak yang mereka tuh mindset-nya tuh ngerasa ya kurang tepat gitu loh. Mindset-nya kurang tepat, mindset-nya kurang bener, dan mindset apa aja nih yang gue lihat banyak banget ngehambat seller biar nggak berkembang. Nah, jadi di sini gue mau review, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, satu nih, ini adalah mindset yang kalau gua rasa tuh kalau lu punya mindset ini, percaya deh sama gua, kagak bakalan pernah bisa untung. Gitu ya, beneran kagak pernah bisa untung. Kenapa? Karena gini, mindset yang salah adalah ketika lu berpikir kalau boncos itu adalah rugi dan boncos itu musuh utama dan lu nggak boleh boncos. Kenapa kayak gitu? Karena gini, lu harus ngerti adalah prinsip utama lu jualan, prinsip pertama lu dagang, prinsip pertama lu bisnis adalah yang namanya bisnis di awal memang kita tuh pasti keluar uang. Nggak mungkin ada bisnis yang nggak keluar uang. Sesimpel gini deh, kalau misalnya lu baru seller baru ya, coba lu pikir, lu buka toko, pertama kali lu harus ngapain? Cari tempat. Cari tempat ngapain? Keluar modal. Pasti untung nggak? Enggak. Bisa nggak lu udah keluar modal, lu bayar sewa terus lu rugi? Bisa. Banyak banget yang seperti itu. Gitu. Semua juga ngalamin begitu. Lu stok barang, pasti laku nggak? Enggak. Kalau kalah nggak laku gimana? Ya udah, ya gimana lagi? Tapi memang itu adalah faktanya. Jadi menurut gue yang pertama adalah kalau lu mikir adalah boncos adalah musuh dan lu takut dengan boncos, gue rasa lu nggak pernah bisa jadi seller. Jadi yang benar adalah kalau lu jadi seller, lu bukan berpikir boncos, tapi berpikirlah boncos itu adalah belajar, boncos itu adalah investasi. Di awal ketika lu ngelakuin apapun, gue kalau ketika nyoba sesuatu baru, gue tau gue pasti bakal rugi. Gue pasti bakal boncos. Tinggal gini, lu batasin boncos gue mau dibatas sampai berapa. Limitnya berapa nih? 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, ya tergantung kondisi lu kan. Nah, ini memang kayak omongan gampang ya, yang kayak mungkin banyak orang bilang, itu mah lu ngomong karena lu bukan perintis nih. Kagak cuy, gue perintis sejati. Gue mulai bener-bener dari nol, dari minus anjir. Nyokap gue cuma jualan nasi kuning di depan sekolah. Nah, lu mau gue pewaris dari mana? Nah, terus kalau misalnya, tapi kenapa gue bilang boncos kayak gitu ya? Jujur sih, dulu juga gue benci sama boncos gitu ya. Kalau bisa mulai itu sesuatu, cari yang gratis gitu kan. Tapi setelah gue ngalamin sekarang gitu kan, ya ibaratnya gini, lo kalau mau mulai satu usaha tuh bisa dikerjain dua macam menurut gue. Satu, versi kerja keras. Kalau buat kaum perintis gitu ya, udah, lu punya modal nggak? Peluru lu banyak nggak? Berapa kali lu bisa bertahan? Peluru lu cuma sekali tembak, 2 kali tembak, ya udah. Kalau lu kayak gua begitu ya, berarti pertama kali adalah carilah bener-bener usaha yang modalnya seminim mungkin, resikonya seminim mungkin, tapi gua bakal fair ngomong, capeknya setengah mampus. Kenapa? Karena gini, kalau gue perhatiin sekarang, kayak ketika gue mulai bisnis baru, kalau lu punya modal, lu tuh punya banyak apa ya? Ya, orang harus capek, lu kagak capek deh, lu punya fast track deh gitu kan. Potong, lu bisa beli waktu. Tapi kalau lu kagak punya modal, ya berarti lu harus capek. Gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Kenapa gue bilang dari awal boncos nih ketika kita ngomongin jualan online ya. Contoh gini, gue punya barang. Barang ini, kalau misalnya gue mau promosiin, kalau gue punya duit, gue kalau ini langsung spend 1 juta. Pengen tahu, kita lihat besok udah bawa 1 juta, ada nggak yang respon? Keluar 1 juta, dapat hasil besok. Cepet. Perintis bisa nggak kayak gini? Kagak bisa. Nah, terus gimana, apa yang bisa dilakuin perintis biar sama? Ada. Kan jangan kata siapa kagak bisa. Sekarang gini, kalau gue mau mempromosikan barang, berarti gue 1 juta, gue dapat berapa orang yang view nih, trafficnya nih. Ya, misalnya katakanlah dari 1 juta, satu kliknya 1.000, gue dapat 1.000 orang yang view. Berarti kan gue dapat respon dari 1.000 orang. Ada nggak cara gratisan? Ada. Gimana? Lu post di banyak sosmed, di banyak grup, di mana-mana, ya barang lu ini biar dilihat 1.000 orang. Sama nggak efeknya? Mungkin nggak sebagus iklan. Kenapa gue nggak bilang nggak sebagus iklan? Karena kalau iklan terkontrol kan, traffic spesifik kan. Kalau ini kan traffic tidak spesifik. Dulu mungkin harus kerja lebih banyak, 3.000 gitu kan, kayak gitu. Nah, dari situ lu bisa dapat respon yang sama, gitu kan. Nah, tapi intinya adalah lu harus mau, mindsetnya menurut gue adalah jangan sampai gini, gue nggak mau beresiko, karena kalau lu takut beresiko, lu takut boncos, lu takut dengan resiko, nggak mungkin lu laku gitu. Jujur ya, waktu dulu awal gue jualan,
gue pernah cerita, gue jual suplemen, ya kan. Gue masukin dulu lewat BBM. BBM itu zaman dulu ada yang namanya pin train, kalau kalian ingat tuh di zaman itu ya. Jadi adalah lu broadcast ke orang, kasih tau pin, jadi pin lu kesebar di mana-mana, banyak orang yang add dapat kontak. Nah itu tuh cara menuhinnya. Nah lewat pin train, gue bisa ibaratnya nanti promosiin, gue broadcast, gue update status segala macem, banyak orang yang lihat barang yang gue jual. Ada nggak yang bakal tertarik? Ada. Gitu ya. Itu cara pertama. Ya. Nah cara kedua, dulu gue pakai Kaskus. Wah, sering tuh nge-spam tuh akun keben, udah biasa. Gitu. Tapi itu adalah cara-caranya. Belajar SEO, belajar mana, itu adalah caranya kalau lu sebagai perintis. Tapi misalnya adalah segala sesuatu ada resikonya. Gitu kan. Dan kalau lu nggak tahu, lu cari tahu. Gitu. Nah, yang kedua, biasanya lagi nih, mindset yang biasanya banyak orang salah adalah ketika lu saklek dengan apa yang udah lu tahu dan lu nggak mau update. Misalnya gini, oke, menurut gua jualan itu caranya, misalnya lu bayangin ya, kalau gua dulu gua belajar lewat BlackBerry Messenger, terus sampai sekarang jualan harus lewat BlackBerry Messenger, mati gua. Orang udah nggak ada yang pakai lagi. Kebayang nggak? Kagak bisa nih, lu harus tahu apa nih ya, update baru apa nih gitu. Kayak sekarang, kalau jualan online gue lihat salah satu jualannya stabil, lu jual di e-commerce, mungkin di Shopee lu stabil. Tapi kalau lu pengen growth cepat, mungkin lu bisa main di TikTok Shop, itu growthnya cepet banget gitu kan. Tapi growth cepat itu diimbangin dengan lu harus tahu apa yang harus dilakuin. Bener nggak? Nggak bisa tuh biasa-biasa aja gitu kan. Nah terus mindset yang ketiga yang gue lihat juga banyak orang salah adalah banyak orang seller mikir kalau produknya nggak laku itu salah platform, kalau nggak salah kompetitor. Maksudnya gimana salah platform? Salah platform itu gini, wah Shopee sadis nih, TikTok sadis nih, produk gue nggak dikasih traffic. Padahal mungkin kalau versi mereka, produk lu itu dari data kita tidak laku, ngapain gue kasih traffic? Atau kalau nggak gini, salah kompetitor. Gila, kompetitor gue semua banting-bantingin harga, gue nggak bisa untung dong. Menurut gue bukan lu kagak bisa untung, lu aja yang bego. Kenapa orang lain bisa jual murah tetap untung, lu kagak untung? Berarti kan ada operasional cost atau ada sesuatu yang bisa lu pelajari kan, biar bisa lebih murah kan, gitu kan. Dan yang terakhir, mindset terakhir adalah mikir kalau produk udah bisa laku, itu bakal selamanya. Gue sering banget ketemu seller yang gitu, gila ini dulu laku banget, kenapa ya sekarang udah gak laku? Ya memang umurnya udah gak ada pak. Kalau umurnya udah gak ada, ya lu gak bisa ngapa-ngapain lagi, lu harus benahin, lu harus ganti. Karena kalau lu paksain, ya mau gimana gitu loh. Ya kan? Gak bisa nih, kurang oke nih, gak laku nih gitu. Nah, jadi itu dia tadi nih, beberapa mindset yang gue lihat banyak bikin ngehambat seller buat growth. Karena ini kalau lu punya mindset ini, ketika lu bisa jualan lu harus bisa laku pun, lu bisa rugi sendiri karena mindset lu yang ngeblok lu. Gitu ya. Nah, ini dari riset gua, kasih tahu gua nih, menurut kalian mindset apa lagi yang ternyata tuh ngehambat buat kalian tumbuh? Coba dong tulis di komen, jangan lupa buat like dan share video ini ke yang lain. Cara ngejual produk biar produk kamu lebih laku daripada kompetitor, lebih bagus daripada cara orang-orang pemula jualan. Nah, sekarang gini, Fer ngomong deh, kalian mau jualan apapun, mau jualan dimanapun, gitu kan. Yang jadi masalah itu adalah satu, sering banget ketika kita jualan, kita tuh ngerasa kayak, oke, barang gue udah bagus, produk gue udah bagus, tapi kenapa ketika dijual nggak laku gitu? Atau kenapa ketika kita coba tawarin, orang tuh responnya nggak nggak sebagus yang kita pikirkan. Padahal kita kayak ini udah bagus loh, kita udah merancang sedemikian rupa. Nah, di video ini gue bakal bahas gimana caranya supaya produk kalian lebih gampang jual dimanapun. Ya, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, kita mulai. Jadi gini, tadi kan gue udah bahas ya, ini cara lo bisa praktekin dimanapun tuh bener-bener ini dimanapun ya. Biasa gue selama ini sering bahas tentang e-commerce, jadi kayak lo harus jual lewat Shopee, lo harus jual lewat Tokopedia, lo harus jual lewat TikTok, lo harus jual lewat mana gitu kan. Nah tapi kalau di video ini, gue mau kasih tahu kalian beberapa cara yang gue sendiri sering praktekin dan ternyata efektif nih. Lo mau jual e-commerce bisa, lo mau jual satu lawan satu bisa, bahkan gini, lo mau jual lewat apa, lo mau lewat chat-chatan, lo mau lewat apapun, bisa deh. Bisa lo praktekin, jadi gue mau bagiin gimana caranya ya. Nah beberapa hal yang perlu kalian ingat sebelum kita mulai adalah gini. Yang bikin kalian susah ketika jual satu produk, itu kebanyakan banyak orang, itu adalah kepaku di satu produk yang generik gitu. Generik itu apa sih? Generik itu yang ya udah barangnya itu kayak dipakai buat A, nggak bagus-bagus amat, dipakai buat B,
nggak bagus-bagus amat, dipakai buat cek ya udah gitu, biasa aja gitu. Jadi kayak lu tuh nggak punya satu market yang spesifik banget, yang menarik banget, yang seksi banget. Dan itu susah buat dijual. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini dari cerita pengalaman pribadi gue ya. Jadi waktu sekitar 2010-an sampai sekitar 2020 itu gue jadi salah satu distributor produk suplemen. Dan produk yang gue jual ini salah satu produk utamanya itu ya dibilang bagus ya, nggak bisa bilang jelek juga sih ya. Tapi dibilang spesifik banget nggak, karena produknya sebenarnya cuma kalsium. Oke, cuma kalsium, lo bayangin. Nah, gue mau tanya sama kalian, apa gunanya kalsium? Banyak orang pasti mikir cuma buat tulang dan gigi. Oke, sekarang gini, kalau kita cuma mikir buat tulang dan gigi gitu ya, terus gimana cara ngejualnya gitu loh? Yang lo cari siapa? Gue tawarin kayak muda, lo mau gak tulang sama gigi lo kuat? Kagak usah, udah kuat aja. Nah, gue tawarin ke orang tua, lu udah repot ya, lu udah tua ya, lu udah uzur ya. Nih, pakai deh biar lu kuat gitu kan. Apakah mereka tertarik? Enggak juga gitu loh, kebayang nggak? Jadi kayak ini produk tuh ya susah gitu loh. Dan waktu pas akhirnya gitu ini produk sempat jadi hit banget, sempat jadi laris banget, bahkan maksudnya secara pabrik suppliernya ya. Setahu gue itu pernah tembus sampai omset 100 miliar sebulan. Itu ketika di produk ini dipasarin dengan cara yang berbeda. Ya, kalsium memang bagus sih kalau buat orang yang misalnya memang punya masalah tulang, tapi kan orang nggak sadar, bener nggak? Dan cara ngejualnya gimana? Nah, ternyata cara ngejual itu guys ada dua macam. Ya, simpelnya adalah lu mau tawarin surga atau lu mau takut-takutin neraka, bener nggak? Ya kan? Gue nggak tahu nih kalian setuju apa nggak, tapi kayak ya karena memang ya manusia itu cuma bisa digerakkan sama dua hal kan, surga apa neraka gitu ya. Nah kalau kita mau jual si produk ini, dulu pengalaman gue kalau gue mau jual sebagai neraka, berarti kan gue nakutnya gini, lu tau gak nih, lu kalau kayak gini nih, lu cepet mati gitu kan. Nerakanya kan kayak gitu kurang lebih. Tapi masalahnya adalah si produk dan yang sarannya ini nggak seseksi itu buat bikin nerakanya itu orang ketakutan banget. Gitu bener nggak? Ya akhirnya carilah surga. Tapi surga apa nih? Gitu kan. Nah marketnya kan luas ya. Maksudnya marketnya luas tuh kan. Kalau suplemen bisa semua orang ya. Kita bisa menyasar orang tua. Kita bisa menyasar yang medium, yang udah dewasa. Kita bisa menyasar remaja. Kita bisa menyasar anak-anak. Dan ternyata guys waktu itu ini produk generik ya maksudnya. Jadi kalau lu jual produk generik, poin gue adalah jangan sampai jualnya gitu doang gitu loh. Ada nggak nih pasar spesifik? Nggak spesifik nggak bisa gitu kan. Nah kalau misalnya lebih bisa produknya di crafting lagi, dirubah lagi, itu kalau kalian punya bisa gitu lebih gampang lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, anggaplah kalian cuma jualan doang gitu kan. Nah yang lu perlu bikin adalah market siapa kira-kira yang bakal butuh banget, yang bisa kena surganya atau nerakanya. Ini yang dulu gue praktekin gitu kan. Dan apa yang akhirnya kepikirannya adalah gini, akhirnya kepikiran orang Indonesia itu kan tinggi badannya rata-rata kurang dibandingin yang lain, dan kalsium ternyata bisa membantu pertumbuhan. Apakah bisa menambah tinggi badan? Sebenarnya nggak juga sih, tapi bisa membantu meningkatkan pertumbuhan. Nah di situ adalah keywordnya kan. Nah akhirnya kita coba promosiin produk ini dengan bisa membantu meningkatkan tinggi badan gitu kan. Nah ketika kita promosiin seperti ini, ternyata gue nggak ngerti kenapa ya kalau waktu yang dulu gue alamin ya. Tapi waktu dulu ya teman-teman gue di bidang itu suka merasa gini, orang Indonesia itu kita tuh defisit vitaminnya parah banget. Jadi ketika dikasih vitamin yang bagus, efeknya cepat gitu. Jadi kayak banyak orang ketika minum kalsium ini dalam waktu singkat tuh bisa nambah 2 cm, 3 cm. Dan akhirnya kita bisa nge-branding nih. Nah ini nih, bisa nambah tinggi badan. Akhirnya boom. Nah apa insight dari cerita gue ini? Insight dari cerita gue ini adalah ketika lo mau jual, coba cari siapa yang bisa dicari surganya atau nerakanya. Jadi janganlah pernah ngejual ke semua orang. Jangan ngejual produk generik, jangan ngejual ke semua orang. Karena kalau semua orang itu lu coba tawarin, bakal susah lakunya. Nah, dan ketika cerita pengalaman gue tadi ya, ini gimana cara lu menjual lebih baik ya. Produknya sama, tapi penjualnya bisa jauh lebih kencang. Dan ketika waktu itu, mulailah coba pikir dari sudut pandang pembeli. Nah, akhirnya kan kita coba nih jual, ini ternyata laku, udah laku. Siapa lagi nih kira-kira yang bisa lebih banyak? Bisa nggak kita ke audiens yang lebih besar? Berpikirlah di sudut pandang pembeli, apa surganya, apa nerakanya, dan mulai kepikiran guys beberapa poin-poin penting yang bisa bikin produk tersebut lebih menjual. Nah yang kedua, kalau misalnya kita mau bahas di online nih, nah di online sebenarnya itu juga nggak susah. Kita mau bahas online apa nih? Kalian misalnya udah nemu nih ada satu masalah yang memang misalnya orang itu cari gitu kan. Kira-kira orang tersebut bakal nanya kemana? Nanya ke Google, nanya ke TikTok, nanya ke Instagram,
cari konten kreator yang membahas itu. Nah, di sini, di poin-poin ini, di poin-poin setiap orang-orang ini ya, ada nggak nih dari poin-poin tadi nih ya, di mereka yang cari, ada nggak di mana tempat-tempat di mana kita bisa pasang penawaran kita? Apakah lo ngikutin di Google, apakah mungkin lo kerja sama dengan influencer, apakah lo main affiliate, ataupun apapun, ini adalah step berikutnya. Ketika lo bisa step berikutnya ke sini, kalian bakal dapat traffic yang jauh lebih tinggi, gitu kan? Bener nggak? Tinggal pegang beberapa orang-orang tertentu aja. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kalian udah ngerti yang tadi, kalian perlu bisa bikin penawaran yang orang itu susah tolak. Apa sih penawaran yang susah tolak? Nah, misalnya, apa nih yang kita produk yang lagi dijual? Misalnya tadi gue cerita, kalau dari pengalaman gue adalah kalsium ya. Bener nggak? Nah, kalsium, tapi gini ya, inget ya, penawaran ini beda platform, beda cara main, beda cara jualan. Maksud gue gimana? Maksud gue gini, gue jual kalsium nih. Jual kalsium, mungkin gue bakal bikin penawarannya adalah tambah tinggi badan 2 sampai 5 cm dalam 1 bulan ke depan. Mau? Nah, itu kan penawaran utamanya tuh. Gitu kan. Nah, kalau gue bikin di website sendiri, gue bisa jual. Seperti itu. Karena gue punya bener-bener kebebasan, tidak ada aturan. Ya kan? Tapi kalau gue jualan di TikTok Shop, gue pakai kata kunci seperti itu, produk gue pasti langsung di-ban. Nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata di TikTok Shop dia aturannya untuk produk kesehatan seperti itu ketat banget. Ya kan? Nah, gue misalnya mau ngiklan nih di Meta, Instagram, dan lain sebagainya. Bisa nggak tuh angle itu dijual? Belum tentu bisa. Di Google gimana gitu loh. Kebayang nggak poin-poin yang gue bahas nih? Tapi misalnya nih, di SEO mungkin bisa karena aturannya nggak seketat itu. Jadi, sesuaikan penawaran kalian dengan cara jualannya. Kalau di TikTok Shop, mungkin gue bakal jual susu tinggi kalsium. Bagus untuk pertumbuhan. Selesai. Gitu kan. Kok nggak seseksi yang tadi? Iya memang. Ya udah, kita nge-branding non-kerkunnya dulu, biar nanti orang cari produknya. Sama aja laku. Bener nggak? Berarti kan cuman konsep cara jualannya aja nih yang dirubah gitu kan. Biar misalnya kita bisa laku gitu kan. Konsepnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi lu harus bikin dulu nih penawarannya seperti apa, susunannya seperti apa, dan sehingga siapin tempatnya. Nah, kalau misalnya buat jualan, gue tadi bilang cara jualan yang lebih pintar dari orang lain adalah gue gak akan jual di satu platform. Mungkin gue bakal jual di beberapa platform. Misalnya, gue bakal bikin website pribadi dulu, website utama sendiri. Kenapa? Karena kalau lu nggak ada website utamanya, bisa jadi ya kita kena admin terus sih. Gitu. Kalau kalian perhatiin, ketika gue bikin di MEA, kita banyak bikin maksudnya cukup banyak bikin website-website dan kita bisa check out langsung gitu, karena itu bakal ngemudahin buat jualan gitu kan. Kalau lo mau coba, lo bisa pakai salah satu yang gue pakai adalah linkcreator.id, bisa lihat klik linknya di deskripsi gue, lo bisa cobain di situ, lo bisa drag and drop dan itu gampang banget gitu kan. Nah, yang kedua, website baru gue bikin e-commerce-nya kalau barang fisikan. Nah, barang fisiknya di mana? Sesuaiin. E-commerce itu banyak, kalau misalnya lo fokus langsung di banyak tempat, itu bakal bingung juga. Jadi bakal fokus 1, 2, 3 hal yang bisa langsung ngejual gitu kan. Nah, kalau produk jasa mungkin cuma bisa di website doang ya. Kalau misalnya produknya yang lain-lain, lo bakal bikin e-commerce-nya. Nah, setelah gue bikin penawaran di situ, ya bikin penawaran sebenarnya ngomong-ngomong sekarang tuh makin gampang loh. Lu nggak usah mikir semuanya sendiri, lu bisa manfaatin AI, lu bisa riset hook apa yang bagus, lu bisa riset apa yang bagus gitu kan. Nah, setelah itu barulah gue bakal cari traffic. Gimana nih cari trafficnya gitu kan. Nah, cari trafficnya bisa dengan sesimpel sebetulnya ya mulai kalian misalnya mulai bikin konten, kalian mulai jalanin ads, kalian bisa mulai jalanin apapun gitu kan. Nah, inilah masuk ke step berikutnya. Jadi setelah penawaran, bikin semua orang tahu nih barang kalian tuh ada di mana aja. Nah, ini caranya gimana? Misalnya di TikTok. Di TikTok, keyword apa yang dicari? Kreator siapa nih yang sering ngebahas? Bisa nggak gue kerja sama dengan dia? Jadiin afiliator atau jadiin partnership ataupun jadiin brand ambassador, apapun lah namanya terserah lu. Gitu kan. Bikin kerja sama dengan mereka yang mempromosikan, sistem bagi hasil, sama-sama untung juga. Bener nggak? Instagram sama TikTok mirip caranya. Facebook sama TikTok mirip caranya. Atau YouTube, apapun caranya bisa seperti itu. Nah, kalau udah dapat figur-figurnya, barulah terakhir biasanya yang gue lakukan adalah budgetin ads. Ketika lo budgetin ads, lo bakal dapat traffic yang sangat besar dan di situ bakal ada orang-orang yang belinya tuh makin banyak. Tinggal bikin terakhirnya adalah sistem follow up. Nah, sistem follow up-nya apa? Orang udah beli, jangan sampai orang udah beli sekali, mereka itu tidak beli lagi.
Atau ketika udah beli sekali, ada nggak upsell-nya, ada nggak cross-sell-nya. Karena ngejual ke yang kenal sama kalian jauh lebih gampang daripada ngejual dengan yang tidak kenal. Gitu, karena itu adalah strategi yang perlu lo bikin. Ketika lo bisa bikin seperti ini, nah jualannya itu pasti bakal jauh lebih gampang dan jauh lebih laris. Jadi itu beberapa tadi cara buat lo jualan dengan lebih pintar dibandingin 90% kompetitor kalian. Nah, kasih tahu gua kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A berikutnya. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain. Produk apa aja sih yang bakal laris di akhir tahun 2025 ini? Kalian ngerasa gak sih kayak sebentar tuh, sekarang udah mau September akhir, bentar lagi Oktober, yang artinya udah mulai akhir tahun, udah waktunya nih masa-masa dor gitu ya. Berbagai promo-promo, campaign gila-gilaan dari e-commerce bakal mulai. Terus apa yang bakal laku, apa yang mungkin harus dilakukan biar lo laku. Di sini gue bakal bahas apa aja yang bisa lo lakukan biar lebih laku di akhir tahun 2025. Oke, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, yang perlu kalian sadar adalah di akhir tahun, apa sih moodnya orang-orang? Sebenarnya gue pengen ngajak kalian mikir pola pikir dibalik cara ngerisetnya nih. Ya jadi buat lo yang misalnya saat ini udah punya toko, produknya apa, nanti coba lu cek deh, lo tonton video ini sampai habis. Gue nggak tahu produk lo masuk ke pilihan atau enggak, kalaupun enggak ini bisa jadi tambahan yang lo perlu persiapkan, mumpung kita masih punya waktu ya. Konsepnya adalah lo perlu pikir apa yang ada di pikiran orang ketika nanti bakal akhir tahun, moodnya seperti apa, itulah barang yang bakal laku dijual. Jadi mungkin kayak ide gue ini, mungkin lo bisa tambahin lebih banyak lagi nih. Bener nggak? Mood pertama adalah orang itu ketika di akhir tahun pasti kan maunya liburan, kumpul-kumpul keluarga, ya kan, main-main bareng, gitu kan. Jadi yang pasti bakal kerasa adalah satu, produk-produk yang urusannya dengan home living, dekorasi, bikin suasana rumah lebih enak, gitu kan. Nah, dekorasinya mau kayak gimana nih? Nah, ini bisa macam-macam. Apakah dekorasi yang nuansa alam, apa sustainable? Zaman sekarang kan orang udah mulai ke situ ya, sustainable. Jadi produk-produk home living, lilin aromaterapi, kayak wadah-wadah, set dekorasi meja, ornamen-ornamen gitu kan. Kalau misalnya yang ngerayain Natal udah pasti ornamen Natal, itu pasti rame. Makanya kalau gua perhatiin ya, gua terakhir lewat ke salah satu store Asko, tahu kan ya, yang jual ini ya. Itu kayak baru bulan Agustus aja atau Juli udah pohon Natal gede-gede udah dipajang. Mereka udah siap jual gitu. Gitu. Karena kenapa ya? Mungkin bisa jadi gini loh, bahkan bukan ngomongin dari Desember. Kalau yang ngerayain, kayak gue beli pohon Natalnya dari sekarang, gue susun dulu karena kan suasananya kalau kayak di luar negeri juga dari November Desember tuh udah kerasa gitu kan. Itu yang mungkin salah satu ide produk yang bisa lu jual gitu kan. Hiasan-hiasan yang kayak gini-gini, tren gini bakal rame nih. Ya, kedua, selain dari situ kita ngomongin mood kan. Mood itu berarti apa? LED. Nah, zaman sekarang LED itu kan bikin apa ya? Mood light gitu kan. Mood light gitu kan, lampu-lampu yang ini gitu kan. Itu kan bisa bikin lebih nyaman buat di rumah gitu kan. Pesta tahun baru kalau mereka dibikin itu lebih enak. Makanya LED mood light, lampu-lampu hias itu mungkin bakal laku. Jadi kalau misalnya produk kalian berhubungan dengan ini bakal nge-boom. Kategori kedua yang gue lihat bakal naik adalah produk kebutuhan liburan, ya nggak? Kebutuhan liburan atau, nah kira-kira nih, liburan ya, lu mau kemana sih? Nah, liburannya mau kemana nih? Nah, liburan apakah biasanya premium food, nah, ya kan, makanan itu laku. Biasanya mungkin yang jarang beli daging-daging mahal, jadi laku, gitu kan, sekali-sekali. Terus udah gitu minuman-minuman laku, cookies laku gitu. Terus udah gitu kalau misalnya buat liburan ya mungkin kalau misalnya orang ada yang liburan ke tempat musim dingin mungkin kayak lu jual fashion yang berhubungan dengan winter, meskipun kita nggak winter sih tapi kayaknya kalau akhir tahun nggak winter ataupun ini juga semua laku sih pokoknya. Tapi harus spesifik ya, maksud gue ya, kalau kayak lu mau winter sekalian yang mau winter lu udah beli jual jaket. Kalau lu jual yang misalnya baju-baju ibaratnya buat jalan-jalan ke Thailand lah, ke tempat-tempat panas lah, laku. Nah, yang nanggung-nanggung mungkin kurang laku. Baju kantor kayaknya agak kurang kali ya, gitu. Atau nggak tahu nih, gue pengen tanya kalau kalian jualan tahun lalu laku nggak tuh barang-barang itu, gitu ya. Nah, terus ada gitu satu produk yang salah satu di klien utama gue tuh laku banget adalah hampers. Hampers itu salah satu yang bakal booming banget kalau, tapi inget nih, kalau kalian bisa promosiin ya, karena yang seperti tadi gue bilang ya,
banyak juga hampers itu satu bisnis yang gue lihat menarik karena ketika di waktu-waktu tertentu dia rame banget, di waktu tertentu enggak. Dan banyak orang yang mainnya itu cuman ya pas ada yang fokus, ada juga gini, lagi lain bisnis lain, tapi udah gitu kalau lagi nggak lain ya dia ini gitu loh, masuk gitu kan ke hampers dan artinya banyak. Kompetitor banyak, lu hati-hati gitu ya. Nah, terus udah gitu, tadi kita udah sempat bahas ya, gue ada sedikit tentang produk fashion. Fashion kan berarti baju-baju gitu kan, itu bakal laku. Aksesorisnya itu juga bakal laku. Jadi kayak mungkin gelang-gelang, kalung, cincin, segala macam itu bisa keluar tuh. Gitu. Nah, terus udah gitu produk-produk buat nyambut tahun baru. Jadi kayak planner, jurnal, produk-produk seperti itu laku. Gitu kan. Nah, terus satu lagi, industri yang nggak pernah ketinggalan ketika lagi mau ngapain apa coba? Beauty. Karena kalau orang mau ketemu ini, kadang perlu tampilan harus dipermak. Tapi di permaknya itu bisa jadi kayak sebelum-sebelumnya. Ketika di beauty-nya, ya kalau lu promo gede-gedean, itulah baru bakal laku. Tapi kalau misalnya lu nggak gede-gedean, ya itu nggak bakal laku. Nah, itu gue lihat beberapa produk yang bakal laku. Terus gimana nih caranya kalau kalian punya jual produk? Kalau nggak punya produk-produk seperti itu, menurut gue nggak ada salahnya buat lu mulai mencoba mencari ada yang bisa lu jual. Kalau udah punya jual, nah ada beberapa tips penting yang lu harus tahu biar lu nggak ketinggalan. Satu, siapin segala sesuatu lebih awal, stay early. Siapin stoknya, siapin packagingnya, siapin strategi marketing budgetnya, paling lambat tuh bulan depan. Jadi jangan kayak kita mau ngomong akhir tahun terus begitu persiapannya tuh baru kayak November, nggak mungkin. Paling lambat Oktober. Terutama menurut gue sih salah satu yang paling penting adalah marketingnya, karena momen-momen tahu akhir tahun gini, ini adalah waktunya platform bakar duit kalau di e-commerce, yang artinya kesempatan cuan itu bakal tinggi. Kedua, fotografi. Kalian harus foto-foto harus dari sekarang deh. Foto-foto yang oke udah siapin. Karena gini, banyak banget orang beli itu impulse buying. Gitu ya, foto-foto produk yang bagus, konten-konten yang bagus, video-video yang bagus, itu bakal ngejual. Nah, berikutnya siapin juga promo liburan. Promo liburan. Karena yang namanya orang lagi mau lebaran ya orang mau liburan pasti kan pengen promo. Bener nggak? Dan istilah promo bisa jadi gini, bukan berarti lo motong harga sih. Naikin dikit potong lagi juga nggak apa-apa, potongnya dikit. Yang penting ada promonya, gitu kan. Atau service-service, bundling produk, diskon hadiah, dan lain sebagainya. Ini waktunya lo ngeluarin barang sebanyak-banyaknya deh. Waktunya buat cari cuan. Dan siapin juga nih, jangan sampai lo udah marketingnya udah oke, budgetnya udah oke, kontennya udah oke, promonya udah oke, ngirimnya jangan sampai telat, jangan sampai timnya keteteran, jangan sampai kehabisan stok duluan. Jadi itu dia tadi beberapa hal yang lo perlu persiapin sebelum akhir tahun 2025. Coba kasih tau gue bisnis yang kalian jual termasuk yang gue review atau enggak nih, atau ada nggak nih yang mau gue terawangin, kira-kira kalian bakal rame ya? Tulis di komen ya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain. Cara ngejual produk biar produk kamu lebih laku daripada kompetitor, lebih bagus daripada cara orang-orang pemula jualan. Nah, sekarang gini, Fer ngomong deh. Kalian mau jualan apapun, mau jualan dimanapun, gitu kan. Yang jadi masalah itu adalah satu. Sering banget ketika kita jualan, kita tuh ngerasa kayak, oke, barang gue udah bagus, produk gue udah bagus, tapi kenapa ketika dijual nggak laku gitu? Atau kenapa ketika kita coba tawarin, orang tuh responnya nggak sebagus yang kita pikirkan. Padahal kita kayak ini udah bagus loh, kita udah merancang sedemikian rupa. Nah, di video ini gue bakal bahas gimana caranya supaya produk kalian lebih gampang jual dimanapun. Ya, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, kita mulai. Jadi gini, tadi kan gue udah bahas ya, ini cara lo bisa praktekin dimanapun tuh bener-bener ini dimanapun ya. Biasa gue selama ini sering bahas tentang e-commerce, jadi kayak lo harus jual lewat Shopee, lo harus jual lewat Tokopedia, lo harus jual lewat TikTok, lo harus jual lewat mana gitu kan. Nah tapi kalau di video ini, gue mau kasih tahu kalian beberapa cara yang gue sendiri sering praktekin dan ternyata efektif nih. Lo mau jual di e-commerce bisa, lo mau jual satu lawan satu bisa, bahkan gini, lo mau jual lewat lo mau lewat chat-chatan, lo mau lewat apapun, bisa deh. Bisa lo praktekin, jadi gue mau bagiin gimana caranya ya. Nah beberapa hal yang perlu kalian ingat sebelum kita mulai adalah gini. Yang bikin kalian susah ketika jual satu produk, itu kebanyakan banyak orang, itu adalah kepaku di satu produk yang generik gitu. Generik itu apa sih? Generik itu yang ya udah barangnya itu kayak dipakai buat A,
nggak bagus-bagus amat dipakai buat B, nggak bagus-bagus amat dipakai buat C, ya udah gitu, biasa aja gitu. Jadi kayak lu tuh nggak punya satu market yang spesifik banget, yang menarik banget, yang seksi banget. Dan itu susah buat dijual. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini dari cerita pengalaman pribadi gue ya. Jadi waktu sekitar 2010-an sampai sekitar 2020 itu gue jadi salah satu distributor produk suplemen. Dan produk yang gue jual ini salah satu produk utamanya itu ya dibilang bagus ya, nggak bisa bilang jelek juga sih ya. Tapi dibilang spesifik banget nggak, karena produknya sebenarnya cuma kalsium. Oke, cuma kalsium, lo bayangin. Nah, gue mau tanya sama kalian, apa gunanya kalsium? Banyak orang pasti mikir cuma buat tulang dan gigi. Oke, sekarang gini, kalau kita cuma mikir buat tulang dan gigi gitu ya, terus gimana cara ngejualnya gitu loh? Yang lo cari siapa? Gue tawarin kayak muda, lo mau gak tulang sama gigi lo kuat? Gak usah, udah kuat aja. Nah, gue tawarin ke orang tua, lu udah repot ya, lu udah tua ya, lu udah uzur ya. Nih, pakai deh biar lu kuat gitu kan. Apakah mereka tertarik? Enggak juga gitu loh, kebayang nggak? Jadi kayak ini produk tuh ya susah gitu loh. Dan waktu pas akhirnya gitu ini produk sempat jadi hit banget, sempat jadi laris banget. Bahkan maksudnya secara pabrik suppliernya ya, setahu gue itu pernah tembus sampai omset 100 miliar sebulan. Itu ketika di produk ini dipasarin dengan cara yang berbeda. Ya, kalsium memang bagus sih kalau buat orang yang misalnya memang punya masalah tulang, tapi kan orang nggak sadar, bener nggak? Dan cara ngejualnya gimana? Nah, ternyata cara ngejual itu guys ada dua macam. Ya, simpelnya adalah lu mau tawarin surga atau lu mau takut-takutin neraka, bener nggak? Ya kan? Gue nggak tahu nih kalian setuju apa nggak, tapi kayak ya karena memang ya manusia itu cuma bisa digerakkan sama dua hal kan, surga apa neraka gitu ya. Nah kalau kita mau jual si produk ini, dulu pengalaman gue, kalau gue mau jual sebagai neraka, berarti kan gue nakutnya gini, lu tau gak nih, lu kalau kayak gini nih, lu cepet mati gitu kan. Nerakanya kan kayak gitu kurang lebih. Tapi masalahnya adalah si produk dan yang sarannya ini nggak seseksi itu buat bikin nerakanya itu orang ketakutan banget. Gitu, bener nggak? Ya akhirnya carilah surga. Tapi surga apa nih? Gitu kan. Nah, marketnya kan luas ya. Maksudnya marketnya luas tuh kan. Kalau yang suplemen bisa semua orang ya. Kita bisa menyasar orang tua, kita bisa menyasar yang medium, yang udah dewasa, kita bisa menyasar remaja, kita bisa menyasar anak-anak. Dan ternyata guys, waktu itu ini produk generik ya maksudnya. Jadi kalau lu jual produk generik, poin gue adalah jangan sampai jualnya gitu doang gitu loh. Ada nggak nih pasar spesifik? Nggak spesifik nggak bisa gitu kan. Nah kalau misalnya lebih bisa produknya di crafting lagi, dirubah lagi, itu kalau kalian punya bisa gitu lebih gampang lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, anggaplah kalian cuma jualan doang gitu kan. Nah yang lu perlu bikin adalah market siapa kira-kira yang bakal butuh banget, yang bisa kena surganya atau nerakanya. Ini yang dulu gue praktekin gitu kan. Dan apa yang akhirnya kepikirannya adalah gini, akhirnya kepikiran orang Indonesia itu kan tinggi badannya rata-rata kurang dibandingin yang lain, dan kalsium ternyata bisa membantu pertumbuhan. Apakah bisa menambah tinggi badan? Sebenarnya nggak juga sih, tapi bisa membantu meningkatkan pertumbuhan. Nah di situ adalah keywordnya kan. Nah akhirnya kita coba promosiin produk ini dengan bisa membantu meningkatkan tinggi badan gitu kan. Nah ketika kita promosiin seperti ini, ternyata gue nggak ngerti kenapa ya, kalau waktu yang dulu gue alamin ya, tapi waktu dulu ya teman-teman gue di bidang itu suka merasa gini, orang Indonesia itu kita tuh defisit vitaminnya parah banget. Jadi ketika dikasih vitamin yang bagus, efeknya cepat gitu. Jadi kayak banyak orang ketika minum kalsium ini dalam waktu singkat bisa nambah 2 cm, 3 cm, dan akhirnya kita bisa nge-branding nih. Nah ini nih bisa nambah tinggi badan. Akhirnya boom. Nah apa insight dari cerita gue ini? Insight dari cerita gue ini adalah ketika lo mau jual, coba cari siapa yang bisa dicari surganya atau nerakanya. Jadi janganlah pernah ngejual ke semua orang. Jangan ngejual produk generik, jangan ngejual ke semua orang. Karena kalau semua orang itu lo coba tawarin, bakal susah lakunya. Nah, dan ketika cerita pengalaman gue tadi ya, ini gimana cara lo menjual lebih baik ya. Produknya sama, tapi penjualnya bisa jauh lebih kencang. Dan ketika waktu itu, mulailah coba pikir dari sudut pandang pembeli. Nah, akhirnya kan kita coba nih jual, ini ternyata laku, udah laku, siapa lagi nih kira-kira yang bisa lebih banyak? Bisa nggak kita ke audiens yang lebih besar? Berpikirlah di sudut pandang pembeli, apa surganya, apa nerakanya, dan mulai kepikiran guys beberapa poin-poin penting yang bisa bikin produk tersebut lebih menjual. Nah yang kedua, kalau misalnya kita mau bahas di online nih, nah di online sebenarnya itu juga nggak susah. Kita mau bahas online apa nih? Kalian misalnya udah nemu nih ada satu masalah yang memang misalnya orang itu cari gitu kan. Kira-kira orang tersebut bakal nanya kemana? Nanya ke Google,
nanya ke TikTok, nanya ke Instagram, cari konten kreator yang membahas itu. Nah, di sini, di poin-poin ini, di poin-poin setiap orang-orang ini ya, ada nggak nih dari poin-poin tadi nih ya, di mereka yang cari, ada nggak di mana tempat-tempat di mana kita bisa pasang penawaran kita? Apakah lo ngikutin di Google, apakah mungkin lo kerja sama dengan influencer, apakah lo main affiliate, ataupun apapun, ini adalah step berikutnya. Ketika lo bisa step berikutnya ke sini, kalian bakal dapat traffic yang jauh lebih tinggi, gitu kan. Bener nggak? Tinggal pegang beberapa orang-orang tertentu aja. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kalian udah ngerti yang tadi, kalian perlu bisa bikin penawaran yang orang itu susah tolak. Apa sih penawaran yang susah tolak? Nah, misalnya, apa nih yang kita produk yang lagi dijual? Misalnya tadi gue cerita, kalau dari pengalaman gue adalah kalsium ya. Bener nggak? Nah, kalsium, tapi gini ya, inget ya, penawaran ini beda platform, beda cara main, beda cara jualan. Maksud gue gimana? Maksud gue gini, gue jual kalsium nih. Jual kalsium, mungkin gue bakal bikin penawarannya adalah tambah tinggi badan 2 sampai 5 cm dalam 1 bulan ke depan. Mau? Nah, itu kan penawaran utamanya tuh. Gitu kan. Nah, kalau gue bikin di website sendiri, gue bisa jual. Seperti itu. Karena gue punya bener-bener kebebasan, tidak ada aturan. Ya kan? Tapi kalau gue jualan di TikTok Shop, gue pakai kata kunci seperti itu, produk gue pasti langsung di-ban. Nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata di TikTok Shop dia aturannya untuk produk kesehatan seperti itu ketat banget. Ya kan? Nah, gue misalnya mau ngiklan nih di Meta, Instagram, dan lain sebagainya. Bisa nggak tuh angle itu dijual? Belum tentu bisa. Di Google gimana gitu loh. Kebayang nggak poin-poin yang gue bahas nih? Tapi misalnya nih, di SEO mungkin bisa karena aturannya nggak seketat itu. Jadi, sesuaikan penawaran kalian dengan cara jualannya. Kalau di TikTok Shop, mungkin gue bakal jual susu tinggi kalsium. Bagus untuk pertumbuhan. Selesai. Gitu kan. Kok nggak seseksi yang tadi? Iya memang. Ya udah, kita nge-branding non-kerkunnya dulu, biar nanti orang cari produknya. Sama aja laku. Bener nggak? Berarti kan cuman konsep cara jualannya aja nih yang dirubah gitu kan. Biar misalnya kita bisa laku gitu kan. Konsepnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi lu harus bikin dulu nih penawarannya seperti apa, susunannya seperti apa, dan sehingga siapin tempatnya. Nah, kalau misalnya buat jualan, gue tadi bilang cara jualan yang lebih pintar dari orang lain adalah gue gak akan jual di satu platform. Mungkin gue bakal jual di beberapa platform. Misalnya, gue bakal bikin website pribadi dulu, website utama sendiri. Kenapa? Karena kalau lu nggak ada website utamanya, bisa jadi ya kita kena admin terus sih. Gitu. Kalau kalian perhatiin, ketika gue bikin di MEA, kita banyak bikin maksudnya cukup banyak bikin website-website dan kita bisa check out langsung gitu, karena itu bakal ngemudahin buat jualan gitu kan. Kalau lo mau coba, lo bisa pakai salah satu yang gue pakai adalah linkcreator.id. Bisa lihat, klik linknya di deskripsi gue, lo bisa cobain di situ, lo bisa drag and drop dan itu gampang banget gitu kan. Nah, yang kedua, website baru gue bikin e-commerce-nya kalau barang fisik kan. Nah, barang fisiknya di mana? Sesuaiin. E-commerce itu banyak, kalau misalnya lo fokus langsung di banyak tempat, itu bakal bingung juga. Jadi bakal fokus 1, 2, 3 hal yang bisa langsung ngejual gitu kan. Nah, kalau produk jasa mungkin cuma bisa di website doang ya. Kalau misalnya produknya yang lain-lain, gue bakal bikin e-commerce-nya. Nah, setelah gue bikin penawaran di situ, ya bikin penawaran sebenarnya ngomong-ngomong sekarang tuh makin gampang loh. Lu nggak usah mikir semuanya sendiri, lu bisa manfaatin AI, lu bisa riset hook apa yang bagus, lu bisa riset apa yang bagus gitu kan. Nah, setelah itu barulah gue bakal cari traffic. Gimana nih cari trafficnya gitu kan. Nah, cari trafficnya bisa dengan sesimpel sebetulnya ya mulai kalian misalnya mulai bikin konten, kalian mulai jalanin ads, kalian bisa mulai jalanin apapun gitu kan. Nah, inilah masuk ke step berikutnya. Jadi setelah penawaran, bikin semua orang tahu nih barang kalian tuh ada di mana aja. Nah, ini caranya gimana? Misalnya di TikTok. Di TikTok, keyword apa yang dicari? Kreator siapa nih yang sering ngebahas? Bisa nggak gue kerja sama dengan dia? Jadiin afiliator atau jadiin partnership ataupun jadiin brand ambassador, apapun lah namanya terserah lu. Gitu kan. Bikin kerja sama dengan mereka yang mempromosikan, sistem bagi hasil, sama-sama untung juga. Bener nggak? Instagram sama TikTok mirip caranya. Facebook sama TikTok mirip caranya. Atau YouTube, apapun caranya bisa seperti itu. Nah, kalau udah dapat figur-figurnya, barulah terakhir biasanya yang gue lakukan adalah budgetin ads. Ketika lo budgetin ads, lo bakal dapat traffic yang sangat besar dan di situ bakal ada orang-orang yang belinya tuh makin banyak. Tinggal bikin terakhirnya adalah sistem follow up. Nah, sistem follow up-nya apa? Orang udah beli, jangan sampai orang udah beli sekali, mereka itu tidak beli lagi.
Atau ketika udah beli sekali, ada nggak upsell-nya, ada nggak cross-sell-nya. Karena ngejual ke yang kenal sama kalian jauh lebih gampang daripada ngejual dengan yang tidak kenal. Gitu, karena itu adalah strategi yang perlu lo bikin. Ketika lo bisa bikin seperti ini, nah jualannya itu pasti bakal jauh lebih gampang dan jauh lebih laris. Jadi itu beberapa tadi cara buat lo jualan dengan lebih pintar dibandingin 90% kompetitor kalian. Nah, kasih tahu gua kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A berikutnya. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain.